Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, mari kita beribadah dan bersatu dalam kasih Kristus yang menyatukan hati kita. Mari kita menyanyi sambut panggilan. Baik bangun dan bersedia, berjaga dan nantilah sepi jamu yang setia, merindukan waktunya. Panggilanmu yang mulia sekarang telah hampirlah. Lengkapkan dirimu segera, sebentar dijawab, supaya jangan adalah halangan dan sebab. Jaga dan nanti, tukarlah beri, sedia hati, hidup yang bersih, buang dan ganti perangai yang keji. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Kami diselamatkan dan karena itu kami harus melakukan segala sesuatu berdasarkan firman, supaya keselamatan yang telah Engkau beri akan terpelihara selalu dalam kehidupan yang kami jalani. Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk bersama dalam renungan harian keluarga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, saat ini kita akan membaca 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-17. Demikian tertulis, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudaraku, tema ibadah kita atau renungan kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, John Calvin pernah berkata, pengetahuan tentang Allah bukan untuk menghiasi pikiran kita, tetapi untuk mengubah hati dan memperlengkapi kita bagi kehidupan yang kudus. Pertanyaannya sederhana, apakah kita sedang mengisi hidup kita dengan firman-Nya hanya untuk menambah pengetahuan kita? Ataukah firman itu sungguh-sungguh sedang membentuk kita menjadi pribadi yang Allah inginkan? Dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menulis, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setidaknya ayat ini mengandung 3 kebenaran penting. Yang pertama, siapa manusia kepunyaan Allah? Bukan hanya pendeta, penginjil, atau penatua, tetapi setiap orang percaya yang menyerahkan diri kepada Kristus, baik mahasiswa, pekerja, ibu bapa, anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, yang masih aktif bekerja maupun yang sudah pensiunan, semuanya dipanggil menjadi manusia kepunyaan Allah tanpa terkecuali. Mereka itulah orang-orang yang mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana Allah memperlengkapi kita? Jawabannya adalah melalui kitab suci. Firman Tuhan bukan sekedar bacaan saja, tetapi firman yang diilhamkan Allah dan memiliki kuasa untuk yang pertama mengajar, memberikan pengetahuan tentang kebenaran Allah. Yang kedua, menegur, menyadarkan kita saat kita melenceng dari jalan Tuhan. Yang ketiga, memperbaiki, mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar.
Yang ketiga, mendidik, membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang selanjutnya, untuk tujuan apa? Agar kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan melatih kita untuk hidup benar di tengah dunia yang gelap. Ketika dunia menawarkan kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, firman melatih kita untuk tetap jujur. Ketika dunia mengajarkan hidup mementingkan diri sendiri, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi dan melayani sesama. Firman Tuhan saat ini memberi pesan bagi kita. Pertama, hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Allah yang memperlengkapi kita untuk menjadi manusia kepunyaan Allah, yaitu manusia yang mau hidup kudus untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, firman Tuhan bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi membentuk karakter dan mempersiapkan kita menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga, Tuhan bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan kita menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan saat ini akan terus menjadi berkat bagi kita untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini. Ajar kami untuk benar-benar menyadari bahwa kami adalah kepunyaan Allah. Dan karena itu berarti pula bahwa setiap kata dan perilaku kehidupan kami harus mencerminkan bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Engkau, mencintai firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Kami saling mendoakan, menguatkan. Bahkan kami mendoakan kalau ada di antara kami sekalian yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan beri jalan keluar terbaik. Kalau di antara kami ada yang dalam kelemahan tubuh, biarlah iman kami tetap kuat, tidak goyah, pengharapan kami tidak hilang. Kami merindukan jamahan tangan kasih Tuhan untuk sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami semua beraktivitas setiap hari, dan biarlah hari ini pun kami ada dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Ini doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.